Halo teman-teman, saya Sinta Susanti yang akan memberikan kalian materi tentang bagaimana sih cara membuat surat lamaran pekerjaan itu. Nanti kita akan membahas tentang konsep pelamaran pekerjaan, cara membuat surat lamaran pekerjaan, dan ciri kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Teman-teman setelah lulus SMA nanti mungkin akan melanjutkan ke jenjang kerja. Nah, sebagian besar di antara kamu pasti akan bekerja. Kamu akan melamar pekerjaan sesuai dengan passionmu di perusahaan yang kamu inginkan. Nah, ketika kamu akan melamar pekerjaan itu, tentu kamu butuh yang namanya surat lamaran pekerjaan. Nah, surat ini berisi tentang permohonan untuk bekerja di perusahaan yang kamu lamar. Kamu tahu nggak sih bahwa surat lamaran pekerjaan itu merupakan salah satu poin penting yang bisa menentukan lolos atau tidaknya kamu ke tahap berikutnya loh. Oleh karena itu, cara membuat surat lamaran pekerjaan nggak boleh asal-asalan. Kamu harus menulis surat lamaran pekerjaan dengan benar dan efektif supaya peluang diterima di perusahaan yang kamu inginkan itu semakin besar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 3 materi itu. Nah, materi yang pertama itu adalah konsep surat lamaran kerja. Sebelum ngomongin lebih lanjut tentang surat lamaran kerja, teman-teman sudah tahu belum sih fungsinya lamaran kerja itu apa? Nah, surat lamaran pekerjaan adalah suatu formal yang ditulis oleh pelamar dan ditujukan untuk perusahaan yang akan dilamar. Dalam membuat surat lamaran pekerjaan, teman-teman nggak bisa asal-asalan nulis. Kayak menulis surat cinta ke pasangan kalian atau menulis pesan atau chattingan ke sesama teman kalian. Itu nggak boleh ya. Dalam membuat surat lamaran pekerjaan itu, kamu harus memperhatikan beberapa unsur. Nah, unsur-unsurnya itu yang pertama ada unsur yang penting dalam membuat surat lamaran pekerjaan, antara lain yang pertama, perkenalan diri. Ini penting banget ya teman-teman. Ketika teman-teman membuat surat lamaran kerja, teman-teman tidak boleh menulis, "Misi, mau tanya Pak, Bu." Nah, itu nggak boleh. Awali dengan perkenalan diri. Hal ini juga berlaku ketika teman-teman ngechat atau mengabari melalui WA kontak yang tertera dalam sebuah lowongan. Teman-teman harus menyebutkan identitas diri dan menggunakan bahasa yang formal. Fatal banget loh kalau teman-teman itu nggak membuat perkenalan diri di awal. Kemudian yang kedua adalah tujuan yang jelas. Pastikan teman-teman menyebut dengan jelas posisi apa yang akan teman-teman lamar dan kenapa. Jangan sampai teman-teman tidak jelas dalam menulis posisi lamaran pekerjaan tersebut. Nggak bisa juga teman-teman itu melamar dengan posisi yang tidak diinginkan dalam lowongan pekerjaan tersebut, teman-teman. Yang ketiga yaitu ada elemen kebahasaan. Gunakan bahasa penulisan yang sopan dan resmi ya. Jangan sampai teman-teman pakai bahasa puitis, bahasa santuy, bahasa sehari-hari, itu nggak boleh banget. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya teman-teman. Kemudian ada unsur-unsur dalam surat lamaran pekerjaan. Seperti ini. Yang pertama, di sini ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua ada alamat perusahaan yang dituju. Yang ketiga ada salam pembuka. Yang keempat ada pembuka surat. Yang kelima ada isi surat. Yang keenam ada lampiran atau syarat lamaran. Yang ketujuh ada penutup surat. Yang kedelapan ada tanda tangan dan nama pelamar. Kemudian selain itu, teman-teman juga harus memperhatikan penggunaan bahasanya ya, mulai dari struktur syarat, pemilihan kata, diksi, kejelasan kalimat, hubungan antar kalimat, sampai EYD. Jangan lupa untuk menggunakan bahasa yang baku dan sopan ya teman-teman. Kemudian bahasan materi kita yang kedua yaitu cara membuat surat lamaran kerja. Oke, dari unsur-unsur dalam surat lamaran kerja di atas, kita coba deh bedah satu-satu cara membuat surat lamaran kerja yang baik dan efektif. Simak baik-baik ya teman-teman.
Yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Seperti ini. Tempat dan tanggal surat lamaran bisa kamu tulis di bagian pojok kanan atas seperti ini. Tangerang Selatan, 14 Oktober 2020. Perhatikan ya, nama tempat dan bulan selalu diawali dengan huruf kapital. Penulisan antara tempat dan tanggal surat juga dipisahkan ya oleh koma. Kemudian yang kedua ada alamat perusahaan yang dituju. Seperti ini. Lalu di bagian bawah sebelah kirinya, kamu bisa menulis nama penerima dan alamat lengkapnya. Nah, untuk nama penerima yang kamu nggak tahu nama HRD-nya, kamu tidak mengetahui nama pimpinan atau HRD di perusahaan tersebut, kamu bisa menggantinya dengan kalimat Bapak atau Ibu aja ya. Contohnya begini. Yang terhormat, Bapak atau Ibu HRD PT Ruang Raya Indonesia, Jalan Tebet Barat Dalam, nomor 22 Jakarta Selatan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Teman-teman harus tahu nih, jika surat ini ditujukan ke subjek tertentu, maka kamu bisa menggunakan yang terhormat. Tetapi jika ditujukan untuk perusahaan tanpa subjek tertentu, maka gunakanlah kata kepada. Jadi jangan menggunakan kedua-duanya ya. Jadi tidak boleh kayak kepada yang terhormat, itu tidak perlu. Menggunakan salah satu saja. Kemudian untuk PT nggak perlu diikuti dengan tanda titik ya. Kemudian yang ketiga yaitu salam dan pembuka surat. Salam pembuka biasanya ditulis dengan kalimat dengan hormat. Sementara itu, pembuka surat bisa kamu isi dengan pengantar. Umumnya bisa dijelaskan dari mana kamu mendapatkan informasi terkait lowongan pekerjaan tersebut dan posisi yang kamu pilih. Contohnya seperti ini. Dengan hormat, berdasarkan informasi lowongan pekerjaan yang disebarkan melalui situs Jobstreet, saya bermaksud mengajukan lamaran pekerjaan di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin untuk menempati posisi public relationship. Kemudian yang keempat ada isi surat. Ini penting banget ya teman-teman, kayak poinnya itu di sini gitu. Jadi harus hati-hati juga. Kemudian di bagian ini surat kamu bisa isi dengan data diri. Tuliskan nama lengkapmu, nama dan tanggal lahir, alamat, nomor telepon, atau HP, email, serta pendidikan terakhir teman-teman ya. Di bagian ini teman-teman bisa jelaskan kemampuan apa yang teman-teman miliki, baik itu soft skill ataupun hard skill. Nah, jelaskan juga kemampuan yang teman-teman miliki, seperti teman-teman bisa menggunakan Microsoft Office dengan baik, Microsoft Excel dengan baik, seperti itu ya. Atau teman-teman jika punya pengalaman magang, PKL atau magang, bisa juga nih ditambahkan dalam surat lamaran pekerjaan ini. Namun kalau teman-teman belum punya pengalaman, teman-teman bisa menuliskan organisasi apa yang teman-teman ikuti di sekolah atau kuliah besok ya. Misalnya contohnya seperti ini, disimak ya teman-teman. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Putri Aprilia, tempat dan tanggal lahir, Jakarta 15 Februari 1999, alamat Jalan Puskesmas nomor 60, Tangerang Selatan, email putriaprilia@gmail.com. Kemudian nomor HP 081345678901. Nah, kemudian di bawahnya itu dituliskan, saya merupakan fresh graduate sarjana ilmu komunikasi Universitas Jenderal Sudirman. Kemudian semasa kuliah, saya aktif berorganisasi di himpunan mahasiswa ilmu komunikasi dan menjabat sebagai ketua divisi media komunikasi dan informasi. Saya memiliki kemampuan yang baik, kreatif, dan dapat bekerja sama dalam tim. Seperti itu ya teman-teman.
Perlu teman-teman perhatikan juga nih ya, di penulisan data diri karena bentuknya daftar yang menggunakan titik 2, semua awal baris ditulis dengan huruf kecil. Penulisan titik 2 juga sebaiknya dibuat rata sebaris seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan maju mundur itu jangan sebaris saja teman-teman. Agar terlihat lebih rapi ya. Selain itu, kalimat yang kamu gunakan juga harus singkat, jelas, dan sangat jelas untuk dibaca orang lain teman-teman. Jangan kata-kata teman-teman yang hanya teman-teman itu pahami seperti itu. Jangan berdele-dele juga supaya nggak memberikan kesan jenuh kepada HRD ketika membaca juga ya teman-teman. Kemudian yang kelima ada lampiran syarat lamaran. Di bagian lampiran atau syarat lamaran ini, teman-teman bisa tuliskan dokumen-dokumen apa saja yang teman-teman lampirkan sebagai pendukung atau persyaratan pelamar. Biasanya sih dokumen-dokumen ini berupa daftar riwayat hidup atau CV, fotokopi ijazah, pas foto, dan portofolio. Bahkan kalau teman-teman pernah mengikuti lomba, seminar, atau pelatihan yang mendapatkan sertifikat, teman-teman juga bisa nih memfoto sertifikatnya dan memasukkan ke dalam CV tersebut, karena itu bisa menambah nilai plus loh teman-teman. Contoh penulisannya itu biasanya seperti ini, tolong disimak ya teman-teman. Sebagai bahan pertimbangan, berikut ini saya lampirkan. 1. Pas foto biasanya itu ukurannya 3x4 ya teman-teman. Yang kedua yaitu fotokopi KTP. Ketiga, daftar riwayat hidup. Keempat, fotokopi ijazah terakhir. Kelima, fotokopi transkrip nilai. Keenam, sertifikat keikutsertaan organisasi. Nah, di bagian ini juga harus diperhatikan nih teman-teman, jadi benar-benar diperhatikan. Setiap awal baris ditulis dengan huruf kecil dan di akhir barisnya digunakan koma, kecuali baris terakhir itu digunakan tanda titik. Kemudian yang keenam ada penutup surat. Nah, ini bagian akhir dari surat lamaran pekerjaan. Di bagian penutup surat, teman-teman bisa jelaskan bahwa teman-teman memiliki harapan yang besar agar diterima di perusahaan tersebut. Jangan lupa juga mengucapkan terima kasih. Contohnya seperti ini. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Saya harap Bapak atau Ibu dapat mempertimbangkan dan memberikan kesempatan agar saya dapat menjelaskan potensi yang lebih rinci di tahapan berikutnya. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Jangan lupa berikan kata-kata terima kasih. Kemudian yang ketujuh ada tanda tangan dan nama pelamar. Terakhir, untuk tanda tangan dan nama pelamar ini, teman-teman bisa tulis di pojok kanan surat. Contohnya, hormat saya, koma, tanda tangan teman-teman. Kemudian nama teman-teman nih, misalnya kayak Putri Aprilia, seperti itu. Oke, gimana nih teman-teman? Apakah sudah jelas penjelasan tadi tentang cara membuat surat lamaran pekerjaan yang benar dan efektif? Nah, sekarang untuk bahan latihan, coba deh teman-teman iseng membuat surat lamaran pekerjaan di internet dan mencari lowongan pekerjaan, misal di kayak surat kabar atau di internet itu, coba deh teman-teman tuh membuat surat lamaran pekerjaan. Oke teman-teman, udah paham kan seluk-beluk tentang surat lamaran kerja? Tadi sudah saya sampaikan, sudah saya jelaskan dari konsep, struktur, unsur penting, ciri kebahasaan, sampai cara membuat surat lamaran kerja. Semoga teman-teman bisa dengan mudah menerapkannya ya. Waktu teman-teman ingin melamar kerja. Saya Sinta Susanti, sampai jumpa di materi selanjutnya.